Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa salat summa salam amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan sore kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk selalu istiqomah berbagi. Di sini kami akan melanjutkan tentang kajian kemarin, masih seputar akhlak, terutama orang yang menuntut ilmu sesuai pandangan salafun saleh. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya terkait pemahaman, terkait ucapan. Kemarin sudah sampai bahwasanya orang yang mencari ilmu itu dia harus menjaga ucapannya dari hal apapun. Apalagi nanti ketika orang yang sudah punya ilmu, orang yang belum punya ilmu saja harus dijaga. Nanti ketika sudah punya ilmu, sama kita juga disuruh menjaga lisan kita, ucapan kita, itu adalah at-ta'ammul qoblal kalam. Artinya kita harus selalu dipertimbangkan sebelum berbicara apapun itu. Nah, ini masih termasuk adab ya. Dalam kali ini kita masih membahas dari kajian itu. Kami akan menambahkan sesuai apa yang tertera di dalam kitab ya. Nanti kita akan terus sambung sampai khatam kitabnya dalam kajian kali ini. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas terkait ilmu ya. Di sini dikatakan walaysa li sahihil aqli wal badani udhrun fi tarki ta'allum wat tafakkur fa innahu la yakunu afakru min abi yusuf wa lam yamnahu dzalika min at-tafakkur. Di sini kita masih kajian melanjutkan kemarin ya, dari permulaan hari ketika orang ingin menuntut ilmu. Setelah itu harus berbicara sesuai dengan apa yang ia ketahui, tidak boleh asal ngomong. Terusan pemahaman, kita disuruh ketika diberikan materi oleh seorang guru itu harus hafal terlebih dahulu. Nah, di sini kita dilanjutkan bahwasanya walaysa li sahihil aqli wal badani udhrun fi tarki ta'allum. Jadi orang yang dia kategori mempunyai sahihul aqli, kalau dia itu masih kategori otaknya bisa dipakai ya. Artinya otaknya itu berguna, bisa dipakai. Wal badani, dan juga badannya itu juga sahih, sehat, artinya akalnya sehat, badannya sehat, maka dia la udrun fitar kita, maka dia tidak diperbolehkan adanya udzur untuk belajar. Nah, ini makanya pentingnya bahwasanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin itu di sini. Artinya Anda ketika masih mempunyai kategori itu sahihul aqli wal badan, badannya sehat, akalnya masih bisa dipakai, maka dia tidak mempunyai udzur untuk meninggalkan belajar. Wajib dia, bahwasanya minal mahdi ilal lahdi. Artinya kita itu menuntut ilmu itu pokoknya minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat besok. Ini kewajiban kita. Kemarin juga sudah diberikan dalam kajian sebelumnya bahwasanya kita disuruh mengambil hikmah dari manapun dia asalnya. Sebenarnya min ayyi syai'in takhruj, kita disuruh untuk ambil apapun itu, selama itu baik kita ambil dari siapapun. Nah, ini juga artinya sebagai pertimbangan kita. Maksudnya kita harus mensyukuri ketika masih diberikan sahihul aqli wal badan, kita harus terus semangat belajar tanpa adanya berhenti. Pokoknya kapanpun kita harus terus menerus belajar, sama siapapun itu juga. Nah, di sini dikatakan faman kana lahu malun katsirun fa ni'mal mal as-salih lirrajul as-salih al-munsarif fi tariqil ilmi. Qila li'alimin bima adraktal ilm qala bi abin ghaniyun li'annahu kana yantafi'u bihi ahlul ilmi wal fadli fa innahu sababun ziyadatul ilm
li'annahu syukrun ala ni'matil akli wal ilmi wa innahu sababuz ziyadah. Nah ini bahwasanya ketika kok dia orang ya, artinya orang itu oleh Allah sudah diberikan karunia kekayaan. Faman kana lahu malun katsirun. Makanya fani'mal mal as-salih lirrajul as-salih al-munsharif fi thariqil ilmi. Maka ketika seseorang itu sudah diberikan karunia Allah sebuah kekayaan, maka dia disuruh alangkah baiknya itu hartanya itu harus digunakan dengan fi thariqil ilmi. Artinya untuk belajar ilmu. Makanya orang ketika sudah diberikan karunia Allah sebuah kekayaan itu harus dimanfaatkan betul, untuk dimanfaatkan di jalan yang benar. Itu untuk apa? Fitorikil ilmi. Karena apa? Karena di sini katakan fani amal mal as-salih lirrajul as-salih al-munsharif. Ketika sebuah kekayaan itu dipegang oleh orang yang soleh, maka dia akan lebih bagus. Nah, makanya kita sering ya mendengar ya, artinya bahwasanya ketika benda atau harta dipegang orang yang soleh, pasti dia akan berguna manfaat. Akan tetapi ketika kok benda atau sebuah harta dipegang oleh orang yang tidak soleh, maka itu akan berbahaya. Makanya itu, selama kita masih diberikan karunia Allah, sahihul akli wal badan, apalagi fil mal, itu harus digunakan sebaik mungkin. Nah, sini dikatakan bima adrakta al-ilm qala bi abin ghani li'annahu kana yantafi'u bi ahlul ilmi wal fadli fa innahu sababu ziyadatil ilmi. Bahwasanya ketika Anda itu ditanyakan dengan apa Anda mendapatkan sebuah ilmu, maka dia menjawab dengan ayahku yang mempunyai harta. Nah, maka dengan kekayaan tersebut dia sudah berbakti kepada ahli ilmu dan juga berbakti kepada Allah dengan berupa kenikmatan yang dia berikan berupa kekayaan tadi itu. Itu makanya ketika orang soleh setelah itu hartanya dijalankan untuk kebenaran, itu juga dia akan bertambah ya. Bisa babi ziyadatil. Artinya dia juga akan tambah keutamaannya karena dia telah menggunakan harta yang diberikan oleh Allah itu sebaik mungkin. Di sini dikatakan li'annahu syukrun ala nikmatil akli wal ilmi wa innahu sababuz ziyadah. Dan orang-orang yang seperti ini tadi ya, artinya dia telah mensyukuri nikmat, dia sudah dikategorikan orang yang syukur nikmat ala nikmatil akli wal ilmi. Itu dia telah mensyukuri akal, telah mensyukuri nikmat ilmu, dan itu orang yang seperti tadi itu dia akan sababuz ziyadah, maka dia akan tambah kebaikannya terus. Makanya kita sebagai pemuda ya, terutama siapapun itu, kita harus selalu semangat dalam belajar agar kita dikategorikan orang yang selalu syukur ala nikmatil akli, ala nikmatil badan, ala nikmatil mal. Kita selalu bersyukur Allah telah memberikan kita akal, yang dengan akal kita bisa membedakan mana baik mana tidak. Dengan adanya sehat badan yang sehat, kita diberikan gerak yang leluasa. Nah, artinya harus kita gunakan sebaik mungkin untuk beribadah, setelah itu dengan belajar. La ala nikmatil mal, kita juga telah diberikan karunia oleh Allah berupa harta benda, kita juga harus digunakan sebaik mungkin. Di sini dikatakan qila innama adraktu al-ilma bilhamdi wasyukri fakullama fahimtu wa wafaqtu ala fikhin wa hikmatin qultu alhamdulillah fasdada ilmi. Nah, bahwasanya salafun salih itu sudah mengajarkan bahwasanya ketika kita telah mendapatkan suatu ilmu apapun itu, artinya kita telah menerima ilmu dari siapapun, kita disuruh untuk adraktul ilma bilhamdi wasyukri. Kita disuruh untuk segera bersyukur dan hamdalah. Karena apa? Di sini dikatakan fakullama fahimtu wa wafaqtu ala fikhin wa hikmatin qultu alhamdulillah fasdada ilmi. Karena ketika kita itu telah memberikan tadi ya, telah mendengar sebuah kebaikan, sebuah ilmu, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, maka ilmu tersebut akan bertambah. Ini kembalinya
di kajian kemarin itu, bahwasanya kita itu dalam mencari ilmu tidak lepas adanya semua kehendak dari Allah. Makanya kita sering dengar pintar itu nomor sekian. Artinya yang membuat pintar itu Allah, yang penting kita usaha. Lah ini juga sama gitu. Artinya bagaimanapun kita tidak lepas dengan kehendak Allah. Makanya ketika kita sudah diberikan kenikmatan, kita disuruh untuk bersyukur, kita disuruh untuk membaca hamdalah. Maka ketika membaca hamdalah, fasdada ilmi, maka ilmu itu akan bertambah. Karena kita mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah. Ini penting. Artinya kita sebagai pelajar, sebagai siapapun, kita itu tidak lepas adanya kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun itu kita harus ingat, kita harus tetap berdoa kepada Allah. Bagaimanapun Allah lah yang akan mengatur kita semua. Sini dikatakan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, fa idza arafa azza nafsi arafa qudratullah azza wa jalla, wa la ya'tamid ala nafsi wa akli bal yatawakkalu ala Allah wa yatlubul haqqa minhu, wa may yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh wa yahdi ila siratal mustaqim. Nah ini kita dijawab kenapa kita harus selalu tidak lepas berdoa kepada Allah, karena Allah lah yang telah mengatur semua di sini. Bahwasanya Rasulullah itu nate sanjang, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia telah mengetahui Tuhannya. Artinya apa? Fa idza arafa azza nafsihi arafa qudratallah. Artinya ketika dia itu tahu bahwasanya dia itu lemah, maka itulah akhirnya dia tahu, ya Allah, betapa Anda itu memang memegang segala kendalinya. Itu yang dikehendaki, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ketika kita sebagai hamba itu mengenal kita, ya Allah, bahwa kita itu ajiz, lemah. Nah dari situ kita mengenal adanya Allah, ya Allah, ternyata semuanya itu biqodratillah, atau namanya semuanya itu kehendak dari panjenengan. Nah ini yang dikehendaki, faqad arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sini dikatakan wala ya'tamid ala nafsi wa akli bal yatawakkalu ala Allah wa yatlubul haqqa minhu. Makanya kita disuruh untuk wala ya'tamid ala nafsihi wa aklihi. Kita tidak boleh berpegang hanya dengan kita sendiri dan juga akal kita sendiri. Bal yatawakkalu ala Allah wa yatlubul haqqa minhu. Akan tetapi kita disuruh untuk pasrah, bertawakal kepada Allah dan juga menggapai ridhonya. Kita nggak bisa selamanya hanya mengedepankan wala ya'tamid, berpegang teguh dengan kita sendiri. Aku bisa, nggak bisa. Atau mengedepankan akalnya, nggak bisa. Karena kita itu semuanya harus bal yatawakkalu 'ala Allah wa yatlubu ridha. Kita disuruh untuk ketika sudah melaksanakan apapun, kita berpasrah kepada Allah, mencari ridhonya. Ini pentingnya. Artinya tidak hanya orang yang belajar saja, semuanya dalam hal urusan apapun kita tidak boleh meninggalkan, artinya tidak boleh meninggalkan adanya kedudukan Allah itu sebagai qudratullah, artinya yang itu membuat kehendak semuanya kepada kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Wa yahdi ila siratim mustaqim, dan juga Allah akan selalu membimbing orang tersebut kepada jalan yang terus. Hanya kita dalam hal apapun, apalagi orang yang menuntut ilmu, apalagi kita yang sudah berkeluarga, bermasyarakat, kita tidak boleh meninggalkan adanya Allah dalam hati kita. Semuanya kita harus pasrahkan. Ketika kita sudah berusaha, kita pasrahkan, kita mencari ridhonya. Karena disini dikatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa yahdihi ila siratin mustaqim. Karena orang yang berpasrah kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya dan juga akan menunjukkan ke jalan yang besar. Ini penting bagi kita, ya. Kita tidak boleh lepas apapun kepada Allah.
kita harus selalu berdoa, harus meminta bimbingan kepada Allah. Kita harus selalu mencari ridhonya. Mungkin itu ya, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan kajiannya besok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.